Sahabat Muslim, dari mana sebenarnya asal manusia? Bagaimana proses penciptaan kita dimulai? Apakah manusia diciptakan secara tiba-tiba atau melalui tahapan yang sangat sempurna? Dan pertanyaan yang jarang dibahas adalah, mengapa Allah memilih bumi sebagai tempat tinggal manusia? Mengapa bukan planet lain yang jauh lebih besar? Mari kita renungkan bersama. Kisah penciptaan manusia bukan sekedar cerita, tetapi tanda kebesaran Allah. Sebelum kita mulai, teman-teman bantu tekan like, share, dan subscribe agar video ini memberikan banyak manfaat untuk banyak orang. Sahabat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah." Surat As-Sad ayat 71. Manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, diciptakan bukan dari cahaya seperti malaikat, bukan dari api seperti jin, tetapi dari tanah bumi. Tanah itu diambil dari berbagai penjuru bumi, mengandung unsur lembut dan keras, menghasilkan sifat manusia yang beragam. Inilah sebabnya manusia memiliki perbedaan karakter, perbedaan watak, perbedaan emosi dan kepribadian. Lalu bagaimana tahapan penciptaan Nabi Adam? Al-Quran menjelaskan penciptaan manusia melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah tanah. Kemudian tanah bercampur air. Lalu lumpur hitam yang dibentuk. Kemudian tanah kering seperti tembikar. Allah membentuk Adam dengan tangannya sendiri. Kemudian kemuliaan yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Tubuh Adam dibiarkan tanpa ruh selama waktu yang Allah kehendaki. Para ulama menyebutkan puluhan hingga ratusan tahun. Allah Maha mengetahui hakikat waktunya. Setelah bentuk Adam sempurna, Allah berfirman, "Maka apabila Aku telah menyempurnakannya dan meniupkan ruhku ke dalamnya." Surat Al-Hijr ayat 29. Saat ruh ditiupkan, Adam bersin, mengucapkan Alhamdulillah. Allah membalas Yarhamukallah. Inilah awal kehidupan manusia, perpaduan antara jasad dari bumi, ruh dari perintah Allah. Lalu bagaimana manusia dimuliakan di atas makhluk lain? Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan ibadah. Namun iblis menolak. "Aku lebih baik darinya." Kesombongan inilah yang menjadi awal permusuhan antara manusia dan setan hingga akhir zaman. Kemudian Allah menjelaskan penciptaan manusia setelah Adam dalam rahim. Kemudian Kami menjadikannya air mani. Surat Al-Mu'minun ayat 12. Tahapannya adalah yang pertama air mani atau nutfah selama 40 hari. Yang kedua alaqah, yaitu segumpal darah selama 40 hari. Yang ketiga mudghah atau segumpal daging selama 40 hari. Yang keempat ditiupkan ruh pada hari ke-120. Kemudian ditentukan rezekinya, ditentukan ajalnya, lalu ditentukan amal dan takdirnya. Semua terjadi dalam kegelapan rahim tanpa satupun kesalahan. Lalu berapa lama waktu penciptaan manusia? Nabi Adam diciptakan melalui tahapan tanah hingga ruh dalam waktu yang Allah kehendaki, bukan instan. Manusia dalam rahim kurang lebih selama 120 hari hingga sempurna ruh dan takdirnya. Ini menunjukkan Allah Maha Kuasa mencipta seketika, namun Allah memilih proses agar manusia berpikir dan bersyukur. Mengapa Allah memilih bumi bukan planet lain? Pertanyaan penting. Mengapa bukan Mars? Mengapa bukan planet yang lebih besar? Jawabannya, bumi memiliki keseimbangan sempurna, jarak ideal dari matahari, oksigen yang cukup, air melimpah, gravitasi yang pas, dan bumi diciptakan sebelum manusia. Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian. Surat Al-Baqarah ayat 29. Artinya, bumi adalah rumah yang sudah disiapkan. Manusia hanyalah penghuni sementara. Bumi tempat ujian, bukan tempat keabadian. Surga bukan di bumi, neraka juga bukan di bumi. Bumi hanyalah tempat seleksi amal.
Lalu apa tujuan akhir penciptaan manusia? Allah berfirman, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." Surat Az-Zariyat ayat 56. Bukan sekadar hidup, makan, bekerja, menikah, tetapi untuk mengenal Allah, taat kepadanya, menjadi khalifah di bumi. Kita berasal dari tanah, hidup di atas tanah dan akan kembali ke tanah. Namun roh kita akan kembali kepada Allah. Maka pertanyaannya bukan bagaimana kita diciptakan, tetapi untuk apa kita diciptakan. Semoga kita termasuk manusia yang memahami asal-usulnya dan tidak melupakan tujuan hidupnya. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video Islami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.